Baiklah, sahabat perawat, berjumpa lagi dengan Nes Keperawatan Channel. Saya Sobihin dan kali ini saya bersama teman saya Nanang Kosim atau Nako Channel ingin berbincang-bincang terkait dengan serba-serbi kepengurusan STR. Ya, karena bagaimanapun juga selama ini STR adalah menjadi beberapa kendala. Jangan lupa klik subscribe, tombol lonceng, dan komentarnya. Silakan tulis di bawah agar untuk perbaikan kita semua ataupun tema yang saudara-saudara teman perawat inginkan. Silakan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan kami. Kali ini akan ngobrol ngalor ngidul. Judulnya lah obrolan siang di Sabtu hari ini. Ya, nggak usah yang mumet-mumet, yang ringan-ringan saja obrolannya. Hari ini akan menghadirkan anggota verifikator DPD PPNI Kabupaten Banyumas. Luar biasa banget kan? Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe baik di Nako Channel maupun di YouTube-nya Bapak Sobihin. Ada yang di Nes Keperawatan atau di YouTube _user _Sobihin. Begitu? Ya, langsung saja kita ke obrolannya. Gimana, Bro? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bro. Ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Ya. Ini kan beberapa akhir ini ya kadang ada beberapa anggota yang mengalami kendala dalam pengurusan STR. Bagaimana? Mohon mungkin ya sedikit gambaran awalnya itu seperti apa? Ya, baik. Bro Nanang, jadi terima kasih atas waktunya dan kesempatannya, bahwa yang perlu saya sampaikan terkait dengan STR online ini memang menjadi bumerang, ya. Jadi di lain sisi memang kebutuhan dan kewajiban sebagai seorang perawat, tetapi memang pada perjalanannya banyak sekali yang mengalami beberapa kendala. Dan pada siang hari ini kami ingin memberikan, semoga apa yang kami sampaikan, kami diskusikan ini dengan Bro Nanang, Nako Channel, ya, ini nanti bermanfaat untuk teman-teman sahabat perawat dimanapun Anda berada. Tetapi nanti jangan lupa sebagai penyemangat kami, jangan lupa klik subscribe, tombol lonceng, dan share, ya, baik di Nako Channel, YouTube maupun di channel Nes Keperawatan dengan Sobihin. Baik, Bro Nanang, jadi saya mulai saja ya. Ya, siap. Ya. Jadi kurang lebih ini kita obrolannya adalah serba-serbi mengurus STR saja, seperti itu. Ya, jadi ya. Jangan yang berat-berat ya. Ya, nggak usah berat-berat. Tapi ya kalau nggak dibahas, kasihan teman-teman juga. Karena termasuk saya itu yang mengalami sendiri ya. Jadi HP saya itu kadang 24 jam harus on. Ya, pertanyaan hampir setiap hari ada saja terkait dengan mengurus STR. Baik, bahwa awal ya yang kadang kita menjadi semangat untuk perlu dibahas terkait dengan pengurusan STR adalah permasalahan hampir bisa dikelompokkan menjadi 4 masalah ini. Masalah besar ini, Mas Nanang. Iya. Yang pertama biasanya akses online-nya sulit. Nah, kemudian akunnya kesulitan untuk login. Yang keempat kesulitan upload. Nah, yang keempat biasanya gagal validasi. Gagal validasi itu nanti biasanya validasinya ditolak atau belum bisa lanjut dengan ada catatan dari validator KTKI. Nah, jadi harapannya nanti teman-teman
pada saat mengurus STR dengan melihat video ini, jangan lupa sampai selesai, itu nanti bisa terhindar dari hal-hal serba-serbi kesulitan dalam mengurus STR. Kira-kira demikian ya bro ya? Ya betul, biar gampang, mudah, lancar. Ya, safe lah. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih biasanya akses online sulit itu bisa jadi karena servernya memang lagi maintenance. Ya. Jadi ya kalau lagi maintenance ya sudah, mau nggak mau ya teman-teman harus sabar, harus dicoba lain waktu menunggu maintenance selesai. Biasanya ada pemberitahuan di halaman depan webnya KTKI kalau memang ada maintenance, biasanya ada pemberitahuan. Atau jaringan internet tidak stabil. Nah, ini juga teman-teman jangan melulu menyalahkan webnya dan sebagainya, tapi harus koreksi akses internet kita, jaringannya memang bagus apa tidak, seperti itu. Kalau memang jaringan internet tidak stabil, ini akan berdampak seperti ini. Kita sudah merasa mengupload, sudah selesai, sudah klik simpan atau kirim, ternyata karena jaringan internet tidak stabil, itu terputus sebelum file terupload penuh. Nah, kemudian kita dalam proses STR online itu lanjut, tapi pada kenyataannya file belum terupload. Maka sebelum mengakses STR online, pastikan jaringan internet yang stabil. Kuotanya dipenuhi dulu, bro. Nah, yaitu beli yang banyak berarti ya. Ya, sekarang kan lagi banyak promo tuh. Telkomsel yang 40 giga kayak gitu, atau wah ini nyebut merek ini. Kami promo ini. Nggak apa-apa, banyak paketan. Dapat lah ya. Ya betul, seperti itu. Kemudian ada juga akses lambat. Pada saat mengakses STR online itu lola sekali, lambat seperti itu. Ini lambat juga salah satunya bisa karena akses internet, bisa server juga, tetapi bisa juga karena apa? Waktu yang bersamaan, ya. Jadi jam-jam waktu bersamaan itu yang mengakses itu banyak orang, gitu ya. Jadi banyak sekali orang yang waktu bersamaan mengakses STR online itu. Maka kalau kira-kira karena faktor itu ya cari waktu yang sedikit orang mengakses. Biasanya jam 10 malam ke sana gitu ya. Begadang. Bro Nanang. Ya, siap-siap begadang. Begadang jangan begadang tuh, Bro. Gimana, Bro? Ya kan ini demi ya kan paling semalam saja udah cukup selesai kayak gitu ya. Nah, kadang juga ada kendala apa? Mengakses STR online menggunakan HP. Maka yang terjadi adalah tampilan layarnya itu tidak full. Itu akan sangat beresiko untuk salah tombol, salah klik, atau ada menu-menu yang tidak muncul, seperti itu. Jadi upayakan untuk mengakses melalui komputer atau laptop. Seperti itu, bro. Oke. Nah, ini terkait dengan jaringan. Jadi, untuk teman-teman sahabat perawat, kalau mau akses STR online, pastikan dulu itu tadi, laptop, jaringan internet bagus, ya. Kemudian jangan lupa nanti persyaratan disiapkan. Jangan sampai sudah lagi on, ternyata persiapan harus mencari di lemari dan sebagainya. Kira-kira terkait dengan ini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, bro? Oh, ya ini siapa mungkin tahu pernah ngalami. Ya ini beberapa pernah, jadi sudah mulai mengakses, tiba-tiba listriknya mati, akhirnya kan terputus. Jadi untuk login lagi susah lagi. Nah, seperti itu. Ya, pokoknya intinya harus dipastikan dulu. Sabar gitu ya. Ya, sabar dan dipastikan jaringan. Harus istilahnya dijamin. Kuota dipenuhi dulu, jangan sampai di tengah jalan ternyata kuotanya habis, gitu ya. Nah, itu pernah terjadi tuh. Jadi itu akan kesulitan sendiri nanti. 1 mega ternyata harus membuat 1 giga, jadi terputus di tengah jalan. Nah, kalau terputus nanti baliknya lagi, biasanya file-file yang sudah diupload tetapi belum diklik tombol simpan yang paling bawah, ya akhirnya batal, harus upload ulang lagi seperti itu. Oke. Nah, kemudian ya bahwa, nah ini contoh nih ya pemberitahuan maintenance. Jadi silahkan kalau sekarang hari Sabtu nih
tanggal 12 September 2020, kalau rekan-rekan mengakses halamannya KTKI, itu sudah ada pemberitahuan bahwa memang ada balancing load unit interrupted power supply. Jadi apa ini ya? Bahasanya bagus banget ini. Ya, bahasa ini nah ini kita geser ini ke samping sini. Jadi ada pemberitahuan downtime layanan hosting, colocation dan internet. Jadi diberitahukan bahwa mulai Jumat jam 7 malam sampai dengan Sabtu 12 September jam 6, berarti tadi sudah lewat, berarti kalau sekarang sudah membaik. Tadi ya, berarti tadi malam. Tadi malam sampai jam 6 pagi. Itu ada maintenance. Nah, kalau hal-hal sedang seperti ini dipastikan tidak bisa akan diakses. Jadi teman-teman harus jeli ya, jangan asal main. Wah ini kok diakses nggak bisa. Memang maintenance kayak gitu, harus sabar, harus jeli. Padahal udah siap-siap begadang itu bro. Wah itu, jadi begadangnya bisa dipindah nanti ya. Nah ini perlu pemahaman juga nih. Saya sering mendapat pertanyaan, Bismillah Om, temanku mau perpanjang, buka linknya keluar gini, gimana ya? Apa masih error? Nah ternyata kalau saya amati dari screenshotnya, pada saat mau masuk ke akun STR online, kayak mau masuk ini ke akun email yang diisikan email, kemudian pinnya pin email kayak gitu. Oh ya, berarti pas email sendiri ya, salah ini ya. Nah, salah miskomunikasi nih, salah pemahaman. Jadi perlu teman-teman perawat yang saya cintai, bahwa di STR online itu yang tahap pertama adalah harus membuat akun terlebih dahulu. Pastikan teman-teman sudah memiliki PIN. Kalau ternyata belum memiliki PIN, maka baru klik belum punya PIN. Jadi untuk akun STR itu bukan seperti akun email yang dimasukkan PIN-nya bukan PIN email kayak gitu ya. Ini yang banyak sekali masalah-masalah muncul. Kalau enggak, kadang sudah daftar akun karena tidak langsung mengerjakan sampai selesai, ternyata kemudian harinya lupa, Bro Nanang. Nah, ada manajemen ini ya, akun dan password ya. Betul. Karena banyak kali sekarang nih. Betul, sekarang bisa dihitung. Yang namanya perawat itu harus punya username sama password berapa. Membership, belum lagi kalau yang PNS. Ya, email, Facebook, Instagram, Twitter, ya. Kemudian LPKHKN. Belum lagi kalau seperti saya penanggung jawab web di kantor, berarti akun web kantor, akun web pokoknya harus disiapkan. Punya buku catatan ya. Buku catatan setiap akun ya. Apalagi kalau PNS ada akun EUKOM, nah, itu juga banyak sekali. Belum lagi akun-akun SDMK, ya, sumber daya manusia kesehatan, itu juga harus disiapkan ya. Jadi kemudian perlu diperhatikan, kadang yang ini bro, bisa dilihat yang di foto yang diemailkan. Biasanya ada juga email yang huruf depannya huruf besar. Biasanya itu berarti pengaruh ya. Itu pengaruh. Jadi biasanya kalau yang seperti ini karena mengaksesnya pakai handphone, pakai Android, biasanya huruf depannya otomatisasinya jadi besar. Jadi kalau akses pakai handphone, nah risiko. Dipastikan alamat email sesuai, ya huruf besar, huruf kecil, titiknya seperti itu. Kemudian dipastikan juga emailnya adalah email yang aktif. Jangan lupa karena emailnya email nggak tahu punya siapa malah buat daftar. Iya. Ini tahap awal, jadi akun harus dipelihara dengan baik, gitu ya. Nah ini apalagi nih? Nah, tahap selanjutnya, begitu teman-teman sahabat perawat mengakses STR online versi 2.0, biasanya juga di situ sudah ada pemberitahuan. Segala sesuatu yang harus dipersiapkan sebelum mengakses STR online. Dari mulai mempersiapkan foto, jangan lupa ukuran foto maksimal 200 KB, latar belakang merah, posisi tegak, dengan format
JPG atau JPEG atau PNG. Nah, kadang yang salah persepsi yang diupload adalah PDF. Nah, ya betul. Itu harus dipastikan betul ya. KTP juga demikian. Maksimal 1 MB, Bro. Nah, ini berarti besok-besok keluar ini mungkin, Bro. Bagaimana cara merubah file ya? Ya, oke. Ya. Siap. Nanti kita bisa obrolan tema berikutnya bagaimana cara mempersiapkan file-file tadi dari mulai mengubah file JPG, JPG dan ukuran-ukuran gitu ya. Termasuk ijazah, sertifikat kompetensi dan lain-lain ukuran maksimal 1 MB ya. Dengan format PDF. Nah, ini jangan kebolak-balik, yang PDF diuploadnya JPG, yang JPG malah diuploadnya PDF gitu ya. Nah, silakan itu dibaca sampai bawah sampai selesai. Kalau memang sampai sudah tutup, dibaca ya sampai selesai. Dan tolong dipersiapkan dari mulai STR lama, KTP dan ijazah sudah disiapkan dalam bentuk scan. Jadi jangan sudah mau ngupload ternyata belum punya filenya, belum punya soft filenya. Nanti akan repot lagi ya. Yang sering saya dapatkan permasalahan tadi, kesalahan upload, jenis file, ukuran file. Sudah ayem gitu ya, dikiranya sudah upload gitu, ternyata filenya terlalu besar sehingga tidak bisa terupload. Mungkin diuploadan ya terlihat, diuploadan kelihatannya berhasil, ya terupload simpan gitu. Tapi pada kenyataannya itu gagal upload. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, ini kurang lebih tampilan awal, Bro. Ya, jadi ya pastikan sudah punya PIN apa belum. Jadi PIN-nya, diingat-ingat PIN dari KTKI biasanya 6 digit. Kalau Bapak Ibu memasukkan lebih dari 6 digit, berarti bisa dipastikan itu bukan PIN STR online. Seperti tadi yang tampilan layar di depan itu ya email, masa passwordnya apa gitu ya. Sayembara apa kayak gitu, apa jangga bermata satu kayak gitu. Jangga cinta. Nah, itu sudah dipastikan bukan PIN daripada STR online versi 2. Jadi tolong akun ini dijaga baik-baik, disiapkan ya. Kemudian kalau memang belum punya PIN pendaftar baru, maka klik belum punya PIN akan muncul seperti ini. Ini banyak sekali beberapa kesalahan pada saat mendaftar atau meregister akun di STR online. Yang pertama adalah kesalahan email tadi, huruf besar kecilnya. Ya. Biasanya misalkan alamat email yang asli huruf kecil semua. Pada saat mendaftar akun STR online versi 2.1 itu pakai HP. Maka terotomatisasi nanti emailnya huruf besar. Nah, maka pada klik daftar, itu akan tersimpan emailnya saudara-saudara teman perawat itu, berarti di STR online itu terdatanya adalah dengan email huruf besar. Maka pada saat akan ada pemberitahuan dan sebagainya, emailnya tidak akan sampai, karena kalau ibaratnya alamat rumahnya yang benar adalah Jalan Senopati dengan huruf kecil, ternyata ditulisnya Senopati huruf besar. Maka Google-nya bingung, Gmail-nya bingung, Bro. Iya, betul. Ngirimnya tetap ke yang huruf besar. Nah, akhirnya kan salah kirim. Kemudian konfirmasi. Intinya kalau email itu huruf besar dan huruf kecil gitu ya, Bro? Ya, harus sesuai dengan yang aslinya. Ya, itu harus hati-hati. Kemudian konfirmasi email. Ini biasanya adalah tidak boleh di copy paste, harus diketik ulang untuk memastikan betul ini. Nah, kemudian yang sering terjadi juga nomor NIK. Ya, kira-kira apa permasalahan yang sering muncul? Permasalahan sering muncul adalah kadang nomor NIK-nya misalkan baru, karena baru pindah kartu keluarga. Biasanya NIK kan sebetulnya tetap, dari lahir itu sudah tetap. Cuma karena di STR online versi 2 ini kan sudah integrasi dengan Dukcapil. Pada saat misalkan ada teman perawat, saudara perawat yang mungkin baru mengurus perpindahan kakak, pisah kakak dengan orang tuanya dan sebagainya, maka tolong dipastikan ke Dukcapil bahwa NIK-nya itu sudah aktif dengan istilahnya
kondisi yang baru dengan kakak yang baru itu. Karena banyak yang terjadi, sudah buat daftar di sini, nanti pada saat masuk mau memperpanjang, ternyata NIK-nya dianggap tidak ditemukan, seperti itu. Ya, jadi tolong bisa dicek, dipastikan. Ya, dipastikan. Terutama biasanya kalau dalam 6 bulan terakhir baru saja memperbaiki data-data kependudukan. Ya, jadi, karena saya juga pernah ngalami, begitu pindah kakak, ternyata nick-nya itu di sana ternyata bisa kayak semacam diaktifkan atau tidak, seperti itu. Mungkin delay ya. Ya, jadi kalau kayak bahasa di programmer itu ya diaktifkan atau tidak, seperti itu. Jadi ya. nanti si aplikasi itu akan bingung mencari nomor nick itu kalau bahasa pasiennya rekam medisnya, merujuknya ke kakak yang lama sudah tidak ada, sementara di kakak yang baru belum aktif, seperti itu. Kemudian nama di KTP pastikan harus sama, ini sih gampang. Cuma ini hati-hati, nanti biasanya ada juga yang STR lamanya beda dengan KTP, itu sih nanti biasanya ada pilihan pada saat mau cetak registrasi ulang, cetak STR ulang, ada pertanyaan pilihan, mau mengikuti STR lama atau sesuai dengan data Dukcapil, itu enggak masalah. Nah, ini tempat lahir ini yang penting. Nah, ya ini yang sering ini. Ya, saran saya, pada saat mendaftar akun di STR online versi 2.0, tolong tempat lahir mengikuti STR lama. Biasanya ya, terkadang STR lama itu ada yang kecamatannya, desa, bro. Iya. Sesuai itu. Ya, sesuai itu dulu. Masalah nanti sudah mau perbaikan, nanti juga ada pertanyaan, apakah mau mengikuti Dukcapil atau STR lama, itu nanti kita tinggal pilih. Apa yang terjadi kalau yang diisi di tempat lahir ini tidak sesuai dengan STR lama, ini yang pernah saya alami gitu ya, yang kemudian harus jalan keluarnya sih memang ada. Kalau di tempat lahir ini tidak sesuai dengan STR lama, nanti pada saat validasi, dari validator akan ditolak. Akan muncul kalimat seperti ini, yang pernah saya jumpai. Misalkan, kodenya apa ya, kalau F44 titik validator menemukan bahwa akun Anda tidak sesuai dengan STR lama. Nah, dimungkinkan, karena ini memang dalam rangka untuk menjaga, dimungkinkan takutnya bahwa STR lama punya orang lain itu akan diakuisi gitu loh. Berarti udah diantisipasi di sana ya ternyata. Sudah diantisipasi. Meskipun nanti ada jalan keluarnya, ada sarannya. Biasanya suruh mengupload STR lama, dilampiri surat keterangan atau surat pernyataan. Nanti file surat pernyataannya teman-teman perawat bisa download di itu kolom rincian YouTube kita masing-masing. Oke, bro? Oke, jadi contoh surat pernyataannya nanti teman-teman silahkan bisa download seperti itu. Bermatre. Nah, ini tempat lahir penting. Tanggal lahir juga demikian. Tanggal lahir untuk sementara samakan dengan STR lama. Karena saya juga pernah mengalami pada saat mengisikan ternyata dulu di STR-nya memang sudah salah tanggal lahirnya. Maka pada saat daftar di STR online mengikuti KTP nanti hampir sama seperti itu. Dianggap akunnya yang membuat akun baru ini pada saat mau memperpanjang kan ngupload STR lama, ya berarti di situ kan tanggal lahirnya berbeda. Itu dianggap pemilik akunnya adalah bukan pemilik STR lama itu, sehingga harus disamakan dulu. Masalah nanti pada saat pengisian biodata mau perpanjangan itu tadi ada pilihan mau sesuai Dukcapil atau STR lama. Itu, bro. Jadi kelihatannya ini sepele. Kadang kita wah, tempat lahir seakan-akan sudah hafal, DC Banyumas, tanggal lahir sudah hafal 11 sekian-sekian. Tapi tanpa melihat nomor STR lama, ternyata beda format. Nanti di depannya akan terkendala. Ya meskipun terkendala itu nanti ada jalan keluarnya, tetapi kan akan menghambat. Yang artinya harusnya 1 minggu selesai, 2 minggu STR sudah jadi harus dikirim, ternyata harus perbaikan lagi, diupload lagi dan sebagainya. Gitu. Waktunya masih lama ini, bro.
Masih berapa nih? Sekitar 15 menit lagi apa ya? Oke, sekitar 15 menit lagi. Baik, Ya. sahabat perawat, ya. Ah, Nanti kalau memang sudah masuk, dapat PIN, masuk, ah, nanti akan ada pilihan seperti ini. Apakah registrasi baru, registrasi ulang, cek status, dan cetak kartu registrasi. Ini juga berarti yang sering banyak salah paham, bro. yang mana nih? Yang pahamnya salah apa salah paham ini? Nah, ini kadang pemahamnya yang salah, apa salahnya yang tidak paham ini. Pastikan bahwa kalau memang mau registrasi ulang, ya registrasi ulang. Apa itu yang dimaksud registrasi ulang? Biasanya registrasi ulang adalah yang memang sudah pernah punya STR. Oh ya. Entah itu STR-nya tahun kapan, kalau sekiranya STR-nya itu sudah masuk ke database KTKI, maka masuknya adalah registrasi ulang. Registrasi baru adalah biasanya yang memang belum pernah mengajukan STR. Biasanya ini untuk perawat-perawat yang baru lulus atau perawat-perawat yang sudah lama lulus tapi baru akan membuat STR. Jadi jangan sampai salah kamar. Ini penting karena kalau sudah salah kamar repot. Ya. Harus pindah kamar berarti ya. Iya, jelas-jelas mau registrasi ulang, kliknya registrasi baru karena nanti menu-menunya berbeda. Nanti pada saat ngisi registrasi baru, ngisi biodata, ngupload ternyata begitu upload STR lama, mengupload nomor ijazah atau apa, nanti akan ditemukan bahwa ternyata Anda sudah terdaftar. Nah, repot lagi. Nanti diulang. Kalau lagi. Ini bro, misalkan sekolah lagi, kan dulu udah punya STR, ya. Sekolah lagi, itu masuk yang baru atau ulang bro? Nah, kalau memang sudah pernah punya STR, masuknya tetap registrasi ulang. Cuma nanti pilihannya di sini, ya. Bro. Pilihannya adalah nanti di sini nih. Registrasi ulang. Nah, di sini. Oh ya. Pilihannya adalah berarti kalau misalkan dulu saya punya STR D3, kemudian sekolah lagi NES, mau memperpanjang STR pakai NES-nya, maka pilihannya adalah yang naik level, bro. Ya. Kalau yang perpanjangan adalah yang memang ya sudah tinggal memperpanjang saja. Dulu STR-nya D3, mau memperpanjang dengan D3, pilih menu perpanjangan. Kalau yang dari S1 NES kemudian sudah melanjutkan sekolah menjadi M.Comp atau S2, S3, maka naik level. Kira-kira ada nggak, bro, yang alih profesi, bro? Alih profesi kayaknya. Siapa tak kamu mau alih profesi loh. Nanti jadi apa ini alih profesinya ya? Ya, misalkan kayak sekarang jenengan D3 ya. Ya. Ambil S1-nya misalkan, mohon maaf, SKM. SKM, ngambil jurusan profesi yang lain, maka bisa alih profesi. Nanti berarti STR-nya yang awalnya perawat menjadi misalkan kesling, atau ngambil S1-nya ternyata S1 rekam medis. Jenengan, ya berarti alih profesi. Oh ya. Keluar jalur, alih profesi ke ya, beda tempat medis, ya. Gitu. Gitu, bro. Oke. Ya, itu tadi terkait dengan, nah ini kalau registrasi baru, ini saya mau menjelaskan kalau registrasi baru, ya untuk teman-teman perawat yang baru lulus nih, ya, maka betul, langsung nih. Klik registrasi baru, nanti akan muncul pilihan ini, lulusan sebelum tahun 2013 atau sesudah 2013. Kalau yang lulusan sebelum tahun 2013, ya silakan. Tapi kalau yang pilih yang 2013, yang sebelum 2013. Kalau yang lulusan sekarang ya otomatis pilih yang 2013 dan sesudahnya. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau yang lulusan sebelum tahun 2013 itu database-nya belum integrasi antara STR online versi 2.0 dengan Dikti. Oh ya. Dengan data-data belum bridging ya. Ya, belum bridging, bro, dengan sistemnya pendidikan tinggi. Tapi kalau yang tahun 2013, nanti teman-teman tidak usah ngisi banyak data, tinggal ngisi universitasnya, fakultasnya apa, nomor induk mahasiswanya, maka akan datanya sudah ada. Seperti itu. Tapi kalau yang sebelum 2013, nah ini contoh yang kalau yang setelah 2013, tinggal cari perguruan tingginya, ya. Nah ini kadang yang
sering permasalahan yang sering masuk ke saya juga seperti ini. Pak Sobihin, saya nyari kampus saya kok nggak ada ya di KTKI. Nah, pastikan, tanyakan, kadang status terbaru yang terdaftar dalam Dikti. Kadang-kadang itu yang awalnya dulu mungkin waktu teman-teman perawat sekolah statusnya stikes. Ya, ternyata sekarang sudah menjadi universitas. Ya kalau dicari stikes tetap ya nggak akan ketemu. Carinya ya status sekarang, terdaftarnya di Dikti, kampusnya adalah apa. Kalau memang sudah di universitas ya cari kata kuncinya misalkan universitas. Nanti tinggal dicari, scroll, pilih. Kalau sudah ketemu universitasnya, tinggal pilih program studinya. Ilmu keperawatan atau apa, pilih ilmu perawatannya, kemudian isikan nomor induk mahasiswa. Cuma mohon maaf, karena saya nggak punya nomor induk mahasiswa, nggak bisa untuk apa contoh ini bro. Nah, jadi kalau nanti sudah nomor induk mahasiswa diisi, sudah. Halo, Bro Nanang? Halo. Tak kira tidur tadi, diem saja. Ini kan dengan nama ini. Oh iya. Nah nanti kalau sudah nomor induk mahasiswa terisi, tinggal konfirmasi data ke Kemenristek Dikti. Nah itu nanti datanya udah otomatis ketemu. Ya. Nah biasanya kendala di sini tadi mencari universitasnya. Nah, itu yang kadang nomenklaturnya berbeda. Jadi pastikan nomenklaturnya adalah yang ada di Kemenristek Dikti kayak gitu. Nah ini untuk mengantisipasi apa? Siapa tahu ada teman-teman perawat yang mohon maaf ternyata kuliah atau apa yang di perguruan tinggi yang belum terdaftar dalam tanda kutip kampus abal-abal, maka nggak akan bisa untuk mengurus STR, ya. Nah ini kalau yang lulusan sebelum tahun 2013 agak banyak isiannya nanti ini. Agak panjang berarti ya. Ini harus dari awal harus ngisi foto resminya diupload, KTP diupload. Nah ini bro, seperti yang tadi kita bahas. Jenis filenya, ukuran maksimalnya tolong diperhatikan ya. Nah ini untuk pengajuan STR-nya ya, ini berarti ya. Ya, untuk pertama, STR pertama. Ini masih ditanyakan sertifikat kompetensi. Jadi kalau yang belum lulus hukum, ya belum bisa. Nah, kemudian ini yang perlu diperhatikan juga surat sehat, bro. Surat sehat itu maksimal berapa bulan terakhir ini bro? Nah maksimal 6 bulan terakhir. 6 bulan. Jangan kemudian surat sehat untuk ngurus di misalkan daftar karyawan di mana atau sudah untuk ngurus di membership kayak gitu. Karena males untuk itu diupload lagi di sini. Ternyata sudah lebih dari 6 bulan. Pasti akan ditolak itu. Ya. Nah, iya. Terus satu lagi bro. Gimana? Surat sehat itu yang menandatangani harus ada nama dokternya, ada stempelnya, dan ada kalau PNS berarti NIP, kalau dokter swasta maka harus mencantumkan nomor SIPP-nya. Oh ya. Ya, jadi kalaupun misalkan surat sehatnya dikeluarkan oleh puskesmas, jangan lupa kalau yang tanda tangan dokternya dokter non PNS, maka harus mencantumkan nomor SIPP-nya di bawahnya itu, di kolom NIP itu. Kalau dokter PNS wajib NIP-nya diisi. Tolong nanti bisa dipastikan tanggal kedaluarsa jangan sampai. Kemudian ijazah dipastikan uploadnya yang betul, tampilan dan sebagainya seperti itu ya. Kemudian sertifikat kompetensi, jadi dipastikan harus lulus UKOM. Kemudian ini file-file, nah saya pernah mengalami ini bro, ini juga bro, hati-hati bro. Yang mana ini? Daftar melalui provinsinya. Oh ya. Kadang kita sudah ngeklik, karena ini bentuknya scroll, kita sudah ngeklik Jawa Tengah, tetapi kita lupa mouse-nya tidak dilepas, kemudian tombol yang bulat di tengah itu jalankan gitu loh. Nah, jadinya Jawa Tengahnya ternyata sudah pindah ke Maluku, ke Aceh dan sebagainya, tidak diteliti lagi alamat, nanti STR-nya dikirimnya ke Maluku. Aceh, ke Maluku seperti itu. Jadi harus sebelum nanti klik tombol simpan atau kirim atau daftar yang di paling bawah, dibaca lagi dari atas seperti itu.
Nama lengkap jangan lupa, ini sudah ada tandanya tanpa gelar. Ya, nama lengkap tanpa gelar, karena nanti kalau diisi gelar, nanti munculnya di STR-nya akan terjadi Mas Nanang AMD Eskepnes misalkan kayak gitu. Sudah terdobel-dobel kayak gitu ya. Nah, tempat lahir silakan pastikan sesuai, karena ini belum punya STR, berarti pastikan sesuai dengan KTP. Nah, tanggal lahir, KTP, jenis kelamin pastikan yang benar, jangan sampai salah. Alamat rumah juga selengkap-lengkapnya, kabupaten, kota dan sebagainya selengkap-lengkapnya sampai dengan RT. Nomor handphone jangan lupa diisi, itu penting untuk kadang lupa PIN dan sebagainya untuk pemulihan akun. Nah, konfirmasi ya berarti ya. Ya, betul. Kemudian alamat korespondensi, nah ini silahkan. Alamat korespondensi adalah alamat yang nantinya sekiranya STR akan dikirimkan. Jadi hati-hati teman-teman ngisi alamat korespondensi ini, pastikan berarti sekitar 2 bulan ke depan teman-teman ada di situ. Jangan pakai alamat korespondensinya tempat kos, ternyata sekiranya STR itu dikirimkan ternyata sudah harus pindah. Kalau pilih aman ya kirimkan saja ke alamat rumah asli. Nanti kalau sudah sampai bapak ibunya dan sebagainya baru suruh kirim atau ya teman sejawat perawat pulang dulu ke rumah, suruh dikabari orang rumah. Itu akan lebih aman gitu ya. Nah, baru setelah dipastikan betul semua, jangan klik lanjut. Nah, nanti setelah klik lanjut, ikuti semua form-form yang harus diisi. Kemudian kantor pos. Ini di kode posnya itu juga mau pilih yang tersedia. Biasanya aplikasi ini sudah menentukan kantor pos yang terdekat. Atau mau dipindah ke kantor pos di kecamatan sebelahnya silahkan. Tapi akan lebih bagus pilih yang tersedia saja. Biasanya nanti dari sistem ini sudah di situ sudah ada di kecamatan yang terdekat dari alamat yang sudah diisikan seperti itu. Itu kalau anggota baru. Nah, ini jangan lupa kalau klik lanjut kemudian tidak tersimpan, kemudian muncul nih yang merah-merah seperti ini, berarti ada file atau isian yang tidak betul. Berarti ada yang kosong mungkin ya bro? Ya, bisa jadi kosong, bisa jadi uploadannya gagal karena filenya terlalu besar, atau filenya salah dan sebagainya. Jadi pastikan semuanya sudah terlewat atau istilahnya lolos. Nah, ini kalau yang masih merah-merah, ya karena saya isi, saya klik lanjut, akhirnya munculnya merah kayak gitu ya. Karena kalau saya isi, saya nggak daftar, nanti kalau saya betulan diisi. Nah, ini untuk registrasi ulang, untuk yang perpanjangan, kliknya registrasi ulang, nanti pilih perpanjangan atau naik level, ya. Kalau anggap saja perpanjangan, lah ini pada saat mau perpanjangan, nah di sini juga sering jadi masalah bro, kadang perdebatan. Ya, Mas Bihin, saya sudah mau perpanjangan, tapi saya sudah ngisi di kolom ini kok STR saya ternyata tidak terdeteksi dan sebagainya. Terdaftar. Ya. Pastikan ngisi di menu ini sesuai dengan STR lama, baik nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor STR. Jangan lupa, nomor STR yang dimasukkan adalah 7 digit terakhir bro. 7 digit terakhir. 7 angka dari di belakang ya. Ya, kadang jangan terlalu pede, nggak baca tulisan yang di bawah kecil itu diisikan semua, maka diklik kirim nggak akan ketemu datanya. Tempat lahir di sini, biasanya yang dari Mas saya sudah mau nyari di sini kok nggak konfirm, ternyata tempat lahirnya tadi berbeda. Karena kadang kalau yang STR lama ada yang pakai kecamatan, koma, kabupaten, kemudian tanggal lahir. Jadi pastikan sama. Kalau memang di STR lamanya ada nama kecamatannya, ya di sini isikan kecamatan. Sesuai jadi dengan yang di STR lama ya. Ya, betul bro. Termasuk format tanggal dan sebagainya dipastikan sama. Ini adalah beberapa web organisasi profesi yang sudah bridging, sudah integrasi dengan STR online versi 2. Jadi kalau perawat sudah otomatis kalau akses www.ppni.ina.org, ya itu
membership, otomatis sudah integrasi. Sudah ya. bridging system ya. Ya, sudah tidak perlu nanti upload atau download yang surat kecukupan 25 SKP. Betul. Sementara itu, Bro, kira-kira ada lagi yang pernah jenengan alami tapi belum dibahas di sini, Bro? Ya, itu ada sih, Bro. Misalkan apa ya? Untuk perpanjangan mungkin namanya itu nggak muncul atau berbeda. Ternyata setelah ditelusuri itu di membershipnya belum diupdate. Itu sarannya gimana, Bro? Nah, ini juga nanti terserah prioritas selanjutnya, apakah kita bahas tentang manajemen membership atau gimana, Bro? Silahkan nanti dijadwalkan. Silahkan teman-teman, sahabat perawat, tuliskan di kolom komentar kira-kira tema apa yang dibutuhkan lebih dulu. Nanti akan kita jadwalkan untuk pertemuan berikutnya. Kita jadwalkan di Sabtu minggu depan berikutnya. Termasuk karena ini memang membership itu sudah integrasi, jadi terkait dengan nama, termasuk nanti nomor STR. Pengisian nomor STR di membership harus sesuai. Nanti kalau kita pas bahas membership akan kita sampaikan ya bagaimana cara mengisi membership yang sekiranya nanti tidak akan menimbulkan masalah pada saat melakukan STR online. Seperti itu, Bro. Kalau dibahas di sini semua 2 hari 2 malam bisa nggak selesai, Bro. Oh ya, nanti begadang ya. Ah, iya, nanti ini anak-anak saya minta jalan-jalan nggak dituruti nangis. Oh ya. Ya, begitulah ya. Nanti bagi teman-teman yang membutuhkan informasi lebih lanjut, jangan lupa untuk selalu menyimak channel-channel kami ya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk klik like, share dan subscribe di link YouTube channelnya Nako Channel maupun di Sobihin. Pak Sobihin ini YouTube-nya di Nas Keperawatan atau YouTube _user _Sobihin. Itu jangan lupa biar nggak ketinggalan informasi, nyalakan juga loncengnya. Karena pada prinsipnya apa? Subscribe itu apa, Bro? Subscribe itu gratis. Salam buat yang di sebelah itu, Bro. Ngintip-ngintip itu. Tahu aja loh ya, sebelahnya. Keren banget ya. Oke. Begitu, Bro. Ya, silakan closing. Gimana? Ya. Demikian teman-teman obrolan siang di hari Sabtu kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Terima kasih, Bro Sobihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.